Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasid dari jurusan Administrasi Bisnis Usaha Perjalanan Wisata, program studi D4, Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akan menjelaskan tentang karantina dan karantina COVID-19 yang ada di Indonesia. Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah. Dalam masa pengasingan, biasanya di area atau di sekitar pelabuhan atau bandara, dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan. Masa karantina berakhir apabila diagnosis yang pasti telah diperoleh. Istilah karantina seringkali disamakan dengan isolasi medis, yaitu pemisahan individu yang menderita penyakit menular dengan populasi lain yang masih sehat. Walaupun pada awalnya karantina dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit pada manusia, tetapi pada perkembangan selanjutnya, konsep karantina juga digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau bisa disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus syndrome, pernapasan akut berat, atau bisa disebut dengan SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April. Pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sampai tanggal 7 Juni 2021, Indonesia telah melaporkan 1.863.031 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 51.803 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 1.711.565 orang telah sembuh, menyisakan 99.663 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 11.633.720 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 43.151 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kasus berdasarkan provinsi, Jakarta menjadi provinsi pertama yang melaporkan kasus, sedangkan provinsi terakhir adalah Gorontalo pada 9 April 2020. Pada 6 Juli 2020, Jambi menjadi provinsi terakhir yang melaporkan kematian 53 hari setelah Nusa Tenggara Timur. Jawa Barat memecahkan rekor kasus terbanyak dalam sehari dengan 4.601
kasus, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang provinsi yang sama dengan 4.532 kasus. Pulau Jawa saat ini menjadi epicenter karena memiliki banyak kasus daripada pulau lainnya. Selain itu, 4 provinsi paling terdampak juga terletak di pulau ini. Dugaan kasus beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi atau transit di Bali kemudian dinyatakan positif mengidap SARS-CoV-2 tak lama setelah mereka kembali ke Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Singapura. Sebanyak 50-70 orang ditempatkan di bawah pengawasan setelah melakukan kontak dengan 2 pasien COVID-19 pertama yang dikonfirmasi. Jumlah ini termasuk mereka yang pernah mengunjungi rumah sakit Mitra Keluarga Depok. Rumah sakitnya sebelumnya merawat 2 pasien sebelum dipindahkan ke Jakarta Utara. Seorang laki-laki berusia 37 tahun yang meninggal di sebuah rumah sakit di Semarang yang dicurigai menderita COVID-19 dilaporkan negatif dan sebaliknya menderita flu babi yang mungkin didapat dari perjalanan ke Spanyol baru-baru ini. Pada 13 Maret, seorang wanita dirawat sebagai suspek COVID-19 meninggal di Rumah Sakit Padang. Ia juga diduga menderita COVID-19 setelah kembali dari umroh. Organisasi Kesehatan Dunia Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2021, meminta agar negara-negara berpopulasi besar seperti Indonesia lebih fokus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kasus coronavirus. Deteksi dini menjadi faktor penting dalam mengatasi penyebaran coronavirus, sehingga otoritas dapat mengidentifikasi klaster-klaster secara lebih cepat. Beberapa saran disampaikan kepada WHO, yakni meningkatkan mekanisme respon darurat, termaksud meminta Indonesia segera mendeklarasikan situasi darurat nasional, mendidik masyarakat dan berkomunikasi secara aktif dengan menerapkan komunikasi risiko yang cepat, serta lebih meningkatkan komunitas lebih intensif melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus COVID-19, melakukan desentralisasi laboratorium agar tim tanggap penanggulangan bisa dipetakan klaster dan penyebaran, serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia dan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, termasuk data identifikasi kontak para pasien dan rangkuman data penelusuran kontak pasien COVID-19. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang karantina dan tentang karantina COVID-19 yang ada di negara Indonesia. Bila ada salah kata atau sebaliknya, saya mohon maaf. Baiklah, saya pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.